Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini kembali melontarkan gagasan kontroversialnya di panggung politik global. Kali ini Trump mengusulkan skema keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza yang nilainya cukup fantastis, Tribuners. Jadi negara-negara yang ingin tetap menjadi anggota tetap dewan tersebut diminta untuk membayar iuran hingga 1 miliar dolar Amerika Serikat atau dirupiahkan ini sekitar 16,9 triliun, Tribuners. Memang usulan ini pertama kali terungkap melalui laporan Bloomberg yang mengutip draft piagam internal Dewan Perdamaian Gaza. Jadi dalam draft tersebut, pembayaran iuran bernilai sangat besar. Ini dijadikan syarat utama bagi negara yang menginginkan keanggotaan jangka panjang. Jadi menurut Trump, skema ini dirancang untuk memastikan hanya negara-negara dengan komitmen finansial yang kuat yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait masa depan Gaza. Jadi ia menilai bahwa rekonstruksi jalur Gaza ini membutuhkan pendanaan yang sangat besar, Tribuners, dan tentunya berkelanjutan. Yang dana ini menurutnya tidak akan hanya digunakan untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur ya akibat konflik, tetapi juga untuk membiayai sistem keamanan, kemudian pemerintahan transisi, serta berbagai program stabilisasi jangka panjang yang dianggap krusial demi menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Nah, sebagai imbalan atas kontribusi finansial ini, negara-negara yang membayar iuran hingga 1 miliar dolar tadi ditawari posisi strategis dalam struktur Dewan Perdamaian Gaza. Keanggotaan ini memberi mereka hak untuk terlibat langsung, Tribuners, dalam perumusan kebijakan utama, mulai dari arah rekonstruksi ekonomi Gaza, kemudian desain tata kelola pemerintahan pasca konflik, hingga keputusan keamanan sensitif, termasuk isu perlucutan senjata Hamas. Dengan kata lain ya, Trump ini secara terbuka menukar pengaruh politik dengan kontribusi finansial berskala besar. Jadi semakin besar dana yang disetor, semakin besar pula pengaruh dalam menentukan arah masa depan Gaza. Tak hanya itu, Tribuners, Trump juga menawarkan stabilitas keanggotaan bagi negara-negara penyetor dana besar. Berbeda dengan anggota biasa yang masa jabatannya dibatasi 3 tahun, negara yang membayar lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat tidak terikat batas waktu tersebut. Mereka bahkan bisa mempertahankan kursinya dalam jangka panjang selama tetap memenuhi ketentuan piagam yang berlaku. Dan Tribuners, selain Gaza, perhatian Trump ini juga mengarah ya ke kawasan lain, yakni Kanada. Jadi dalam beberapa pekan terakhir, Trump ini dilaporkan semakin vokal menyoroti kemampuan Kanada dalam menjaga keamanan wilayahnya, terutama di kawasan perbatasan utara dan Arktik. Sejumlah pejabat Amerika Serikat menyebut Trump ini kerap mengeluhkan apa yang ia anggap sebagai lemahnya kesiapan pertahanan Kanada, khususnya dalam menghadapi potensi ancaman dari Rusia dan Cina di kawasan Arktik yang tentunya semakin strategis. Kekhawatiran ini muncul seiring dorongan Trump dan para penasihatnya untuk memperkuat strategi Arktik Amerika Serikat. Dan agenda ini juga berkaitan ya, Tribuners, dengan ambisi lama Trump untuk mengakuisisi Greenland yang dinilai memiliki posisi strategis dalam pertahanan dan geopolitik global. Jadi menurut dua pejabat Amerika Serikat, satu pejabat senior pemerintahan, serta tiga mantan pejabat tinggi yang mengetahui diskusi internal ini, Trump menilai Kanada ini tidak cukup serius untuk berinvestasi di sektor pertahanan. Nah, salah satu kritik utama Trump ini adalah rendahnya belanja pertahanan Kanada yang menurutnya membuat negara tersebut rentan terhadap tekanan dan ancaman kekuatan besar di kawasan Arktik. Meski demikian, para pejabat itu menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai penempatan pasukan Amerika Serikat di sepanjang perbatasan utara Kanada. Berbeda ya dengan sikapnya terhadap Greenland, Trump ini juga tidak menunjukkan upaya untuk membeli Kanada atau mengancam akan mengambil alih negara tersebut dengan kekuatan militer.
Fokus Trump terhadap Kanada ini muncul memang di tengah hubungan bilateral yang tengah mengalami ketegangan. Dan di saat yang sama, perhatian ini juga mencerminkan pendekatan pemerintahan Trump yang semakin agresif dalam memperluas pengaruh Amerika Serikat di kawasan barat dan wilayah strategis global lainnya. Tribuners, langkah-langkah agresif Trump tak hanya memicu respons dari Kanada, tetapi juga dari Uni Eropa. Blok Eropa itu kini meningkatkan kewaspadaan dan mulai mempertimbangkan penggunaan apa yang disebut sebagai bazooka perdagangan untuk menghadapi kebijakan tarif terbaru Amerika Serikat. Jadi istilah bazooka ini adalah perdagangan merujuk pada instrumen anti-koersi Uni Eropa atau EU Anti-Coercion Instrument. Ini merupakan perangkat hukum paling keras Tribuners yang dimiliki Uni Eropa untuk melawan tekanan atau paksaan ekonomi dari negara lain. Jadi julukan bazooka ini juga diberikan karena instrumen ini memberi kewenangan yang sangat luas dan juga berdampak besar, layaknya senjata pamungkas dalam perang dagang. Melalui instrumen ini, Uni Eropa dapat menjatuhkan tindakan balasan non-konvensional terhadap negara yang menggunakan kebijakan ekonomi atau tarif sebagai alat tekanan politik. Bentuk tindakan balasan ini bisa sangat beragam Tribuners, mulai dari pembatasan atau pelarangan investasi dari negara target, kemudian ada juga mungkin bisa penutupan akses perusahaan asing ke proyek pengadaan publik Uni Eropa, bahkan ada pembatasan ekspor dan impor tertentu hingga penangguhan perlindungan hak kekayaan intelektual. Berbeda dengan tarif balasan biasa, instrumen ini dirancang untuk memberikan tekanan sistemik yang langsung menyasar kepentingan strategis negara lawan. Dengan kata lain, dampaknya ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi berpotensi mengganggu kepentingan ekonomi jangka panjang. Meski begitu, Tribuners Uni Eropa menegaskan bahwa penggunaan bazooka perdagangan ini belum tentu langsung dilakukan. Opsi tersebut diposisikan sebagai langkah terakhir yang baru akan digunakan jika jalur diplomasi dan negosiasi benar-benar buntu, terutama jika Amerika Serikat menolak kembali ke meja perundingan. Dan memang ancaman ini muncul setelah Trump menaikkan tarif impor sebesar 25% terhadap negara-negara NATO yang menolak pengambil alihan Greenland oleh Washington. Trump pun secara terbuka menyebut kenaikan tarif ini sebagai alat tekanan politik dan negosiasi strategis, jadi bukan semata kebijakan ekonomi. Namun Uni Eropa memandang pendekatan tersebut sebagai tindakan yang melanggar prinsip dasar hubungan internasional dan kerjasama ekonomi global. Bahkan menurut Brussels, penggunaan tarif untuk menekan keputusan politik dan klaim teritorial berpotensi merusak tatanan perdagangan internasional yang selama ini dibangun bersama. Pemirsa, simak dulu beberapa tayangan berikut sebelum melanjutkan ke topik selanjutnya. We have just concluded the formal part of the NATO summit in The Hague. Of course, there will be many other meetings later today and this afternoon. And together, allies have laid the foundations for a stronger, fairer and more lethal NATO. NATO leaders agreed on the The Hague Defence Investment Plan. And this will fuel a quantum leap in our collective defence. They agreed to boost our defence industries, which will not only increase our security, but will also create jobs. And we have reaffirmed our unwavering support for Ukraine. All of this is crucial. It means that no matter the challenges we face, whether from Russia or terrorism, cyber attacks, sabotage or strategic competition, this alliance is and will remain ready, willing and able to defend every inch of Allied territory and ensure that our 1 billion people can continue to live in freedom. And we have just concluded the formal part of the NATO summit in The Hague. Of course, there will be many other meetings later today and this afternoon. And together, allies have laid the foundations for a stronger, fairer and more lethal NATO. NATO leaders agreed on the The Hague Defence Investment Plan.
And this will fuel a quantum leap in our collective defense. They agreed to boost our defense industries, which will not only increase our security, but will also create jobs. And we have Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.